apa dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini edisi khusus. Karena kemarin kita bicara soal kemanusiaan secara manusiawi, maka sekarang kita coba melihat bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad. Meskipun beliau adalah utusan Allah, ya, beliau tetap sederhana dan tidak sombong. Nah, ini berlaku untuk kita. Jangankan kita bicara utusan Allah, ya, kita jadi utusan pimpinan perusahaan aja kadang-kadang kita sombong, gitu. Seorang manajer udah make kuasa dia. Nah, kita tahu bahwa seorang bos, ya, ketika dia makan di restoran, supirnya ada di mana? Nah, supirnya kadang-kadang disuruh makan di warung atau disuruh makan di tempat parkir. Pantas tidak? Sebetulnya tidak pantas. Supir ikut makan karena ingat, yang nanti menyupiri itu kan supirnya. Jadi kalau terjadi apa-apa, supirnya bertanggung jawab dan bosnya itu ya nyawanya ada di tangan supir kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Senin ini, hari Senin pagi yang cerah dan tentu penuh dengan keberkahan, kita memiliki edisi khusus, yaitu topik yang khusus kita sampaikan terkait dengan apa dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini edisi khusus. Karena kemarin kita bicara soal kemanusiaan secara manusiawi, maka sekarang kita coba melihat bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Oke, kita mulai ya. Jadi satu, akhlak Nabi Muhammad adalah cermin kesempurnaan moral dan budi pekerti yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Sebagai umatnya kita perlu berbangga. Yang kedua, Allah sendiri memuji akhlak beliau dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kita lihat dari Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemudian, yang ketiga, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, dari yang ketiga tadi kita sama-sama sudah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang Nabi yang sungguh luar biasa dan sempurna. Baik, sekarang berikut adalah beberapa akhlak utama yang dimiliki Rasulullah. Satu, kejujuran atau dalam bahasa Arabnya sidik. Ya. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin artinya yang terpercaya, karena selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Beliau tidak pernah berdusta, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ini yang istimewa. Kalau kita sebagai manusia biasa, biasanya berdusta itu sejak kecil. Ya, berbohong itu sejak kecil. Walaupun kebohongan itu kita katakan adalah kebohongan yang baik, tapi inti hakikatnya adalah tetap berbohong, berdusta. Oke. Yang kedua adalah kesabaran, sobar. Rasulullah SAW menghadapi berbagai ujian, seperti dihina, dilempari batu di Taif, dan kehilangan orang-orang terdekat, tetapi beliau tetap sabar. Nah, Nabi saja dicoba kok. Diuji Nabi. Diuji dengan kesabaran. Nabi yang tidak tercela saja diuji. Apalagi kita yang sering berbuat salah. Jadi sudah sepantasnya kita bersabar. Dan kita tidak perlu komplain. Karena Nabi saja diuji. Oke.
Kemudian dalam berdakwah, beliau tidak mudah marah atau membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini perlu kita mendalami. Jadi dalam berdakwah kita nggak boleh marah, tidak boleh memaksa, ya. Terus kita membalas keburukan dengan keburukan. Nah, kita sering dengar kalau kamu lebih baik dari saya, kalau kamu baik dengan saya, maka saya lebih baik dengan kamu. Tapi kalau kamu melakukan buruk pada saya akan memperlakukan lebih buruk ke kamu. Pernah dengar kata-kata ini? Nah, ini yang sering dipakai. Jadi tidak berlaku ini kalau di Al-Quran, tidak berlaku. Ya, umat Muslim tidak seperti itu. Jadi kalau orang berbuat buruk, kita berbuat baik. Gitu. Orang berbuat baik sudah sepantasnya kita berbuat baik. Nah, ini kurang lebih mengenai kesabaran. Nah, yang ketiga, rendah hati atau tawadu. Ya, tawadu di sini rendah hati, bukan tahu warna duit. Nah, ini ada cerita tawadu dijadikan oleh-oleh menjadi tahu warna duit, singkatan. Sebetulnya bukan itu. Tawadu itu adalah rendah hati. Nah, beda dengan rendah diri ya. Kita sudah bahas di topik yang awal-awal soal perbedaan adalah rendah hati dan rendah diri. Meskipun beliau adalah utusan Allah, ya, beliau tetap sederhana dan tidak sombong. Nah, ini berlaku untuk kita. Jangankan kita bicara utusan Allah, ya, kita jadi utusan pimpinan perusahaan aja kadang-kadang kita sombong, gitu. Seorang manajer udah pakai kuasa dia untuk menjolimi yang lain, untuk memperlakukan yang lain dengan cara yang rendah. Nah, ini tidak ada di dalam kepribadian Nabi. Kemudian beliau duduk dan makan bersama para sahabat tanpa membeda-bedakan status sosial. Nah, apa itu pernah ditiru? Nah, kita tahu bahwa seorang bos, ya, ketika dia makan di restoran, supirnya ada di mana? Nah, supirnya kadang-kadang disuruh makan di warung atau disuruh makan di tempat parkir. Pantas tidak? Sebetulnya tidak pantas. Supir ikut makan, karena ingat, yang nanti menyupiri itu kan supirnya. Jadi kalau terjadi apa-apa, supirnya bertanggung jawab dan bosnya itu ya nyawanya ada di tangan supir kan. Nah, makanya jangan membeda-bedakan status sosial. Kemudian yang keempat, kasih sayang, rahmah. Ya. Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap umatnya, bahkan terhadap orang yang menentangnya. Nah, kalau kita sayang dengan orang yang setuju, sepaham dengan kita, ya tidak heran, ya toh. Nah, tapi kalau kita terhadap orang yang menentang kita bagaimana? Apakah kita masih sayang? Nah, ini kita perlu melihat kembali diri kita secara jujur. Apa seperti itu? Tentu tidak sama. Beliau juga menyayangi anak-anak, wanita, dan binatang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Jadi Nabi itu memang diutus untuk sebagai rahmat. Nah, ini rahmat. Kemudian yang kelima, pemaaf, afu. Afu itu Rasulullah selalu memaafkan orang yang menyakitinya, termasuk penduduk Makkah yang dulu menindasnya. Jadi pemaaf sekali Nabi itu. Nah, ini kepribadian Nabi yang kita bahas ini. Saat Fatu Makkah atau pembebasan Makkah, beliau tidak membalas dendam tetapi malah berkata, pergilah kalian karena kalian telah aku maafkan. Nah, bisa nggak kita seperti itu, memaafkan musuh kita? Repot memang kadang-kadang manusia kita ini. Sudah bukan Nabi, tapi gayanya udah kayak penguasa. Nah, kita selalu merasa bahwa diri kita lebih hebat, merasa kita lebih sempurna. Sehingga kalau orang melakukan kesalahan, kita sulit untuk memaafkan. Nah, malah cenderung mau membalas. Nah, ini adalah akhlak Nabi yang perlu kita pelajari. Oke. Yang keenam, dermawan dan suka membantu. Rasulullah tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta bantuan. Beliau lebih memilih hidup sederhana dan memberikan hartanya untuk membantu fakir miskin. Nah, ini pertanyaan buat kita ini. Apakah kita bisa meniru ini? Kita selalu membantu orang, tidak pernah menolak permintaan bantuan. Nah, ini perlu dicermati. Ya, tentu membantu orang sebatas kemampuan kita. Karena kita bukan
Kelasnya bukan kelas Nabi, tapi minimal kita akan siap membantu, gitu. Semaksimal kita mampu. Nah, itu yang saya rasa yang perlu kita sikapi. Ya, kadang-kadang kita membantu berdonasi, terus kita mau cari nama. Ditulis namanya besar-besar, seakan-akan kita mau kebanggaan. Nah, ini berdonasi tanpa ikhlas, tanpa ada keikhlasan. Nah, ini juga manfaatnya sedikit, pahalanya nggak ada. Yang ada cuma dapat namanya. Karena kita butuh nama kan, ya Allah kasih nama. Tapi pahalanya tidak ada. Nah, ini kita perlu berhati-hati dalam kita berdonasi, berinfak, bersedekah, itu harus ada keikhlasan. Gitu. Kemudian yang ketujuh, menjaga amanah dan janji. Rasulullah tidak pernah mengingkari janji. Jika menerima amanah, beliau menjaga dengan baik dan tidak pernah berkhianat. Nah, kita tahu bahwa ini ada pergeseran norma-norma sosial, norma-norma akhlak sekarang ini. Kita tahu bahwa sekarang dengan perjanjian di notaris, pakai saksi, tetap kalau ingkar mah ingkar aja. Tetap aja orang berani ingkar. Padahal itu tidak benar. Ya, seperti akhlak Nabi, bahwa beliau amanah, tidak pernah mengingkari janji. Ini sekarang aja sering orang pakai insya Allah sebagai untuk sebetulnya untuk menolak, memakai sebagai tameng. Contohnya, apakah nanti Anda akan datang? Insya Allah. Padahal insya Allah itu tidak mau datang. Nah, sebetulnya bahasa insya Allah itu adalah 99% kita udah siap datang. Nah, 1% adalah izin dari Allah. Jadi jangan menyalahartikan insya Allah. Sekarang kan sering orang ngomong insya Allah, tapi nggak ngerti maknanya. Ya, mungkin nanti di topik berikutnya kita bisa membahas mengenai beberapa kata-kata dalam Islam yang disalahartikan. Oke, kita lanjut. Sederhana dalam hidup. Yang ke-8. Meskipun bisa hidup mewah, Rasulullah dan memilih hidup sederhana. Makanannya sering hanya kurma dan air dan tidurnya di atas tikar besar. Ya, sederhana hidupnya. Bukan nanti sengsara, bukan melarat, bukan dibuat-buat gitu loh. Kenapa? Karena Rasulullah merasa bahwa kebanyakan makan, kebanyakan minum itu menghambat hubungan kita dengan Allah. Nah, coba pikir. Orang sekarang kadang-kadang lebih banyak tidurnya daripada zikirnya. Tidak ada yang memikirkan bagaimana bahwa waktunya banyak dipergunakan untuk ibadah. Kalau untuk dunia luar biasa. Kalau perlu begadang dah, kan gitu. Tapi kalau untuk agama, ntar dulu, banyak alasan, kan gitu. Jadi mari kita mulai memperbaiki diri. Oke, yang ke-9, ini yang terakhir adalah lemah lembut dalam berbicara. Rasulullah berbicara dengan sopan, tidak pernah berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini bisa nggak kita lakukan itu? Artinya kita harus berbicara dengan sopan. Kita tahu menempatkan diri, bicara dengan anak kecil, dengan bicara dengan orang tua, atau orang yang lebih tua usianya dari kita, tentu berbeda. Begitu juga perlakuannya. Nah, dalam Al-Quran Allah memuji kelembutan beliau. Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauh darimu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, artinya ketika kita mulai kasar, kita mulai berbicara tidak baik, maka kita akan dijauhi dari orang-orang. Nah, apa akibatnya kalau kita sering dijauhi orang-orang? Ya, artinya nanti suatu saat kalau kita butuh bantuan tidak ada yang peduli, tidak ada yang akan merespon. Nah, ini buruk buat kita sebetulnya. Kita datang orang pada nyingkir bukan hanya takut karena malas berurusan. Itu ada nggak manusia seperti itu? Ada. Oke, jadi kesimpulannya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan moral yang menjadi contoh bagi seluruh manusia. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, pemaaf, amanah, dan rendah hati adalah sebagian dari sifat-sifat beliau yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau dan menjadi manusia yang lebih baik. Ya, ini harapannya. Artinya mengikuti Nabi gak usah banyak lah.
dikit aja. Contohnya mengikuti Nabi yang paling sederhana adalah kalau minum dalam posisi duduk dan pergunakan tangan kanan. Nah, itu salah satu sunnah Nabi. Nah, kemudian jikalau nanti pada saat memasuki bulan puasa, ketika buka puasa, setelah azan kita buka puasa, cukup makan kurma 3 biji, 5 biji, atau paling banyak 7 biji. Jangan langsung makan kari ayam, semua dihantam. Akhirnya apa? Perutnya nggak kuat, malah jadi sakit perut. Nah, ini puasa juga udah deket, jadi kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi puasa. Karena jangan cuma dapat haus dan lapar, sementara pahalanya kita nggak dapat, kan rugi. Karena ini kan bulan puasa itu kan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan pengampunan. Ya, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk hari Senin ini. Tentu kami berharap semua dalam keadaan sehat, kemudian selalu kuat siap ibadah dan kuat dalam segala hal, termasuk kuat dalam mempelajari ilmu agama Islam. Ya, berarti baca Al-Quran, ya kan? Nah, sebentar lagi juga kita masuk bulan suci Ramadan, tentu ada ibadah puasanya, ada terawihnya. Nah, itu kesempatan untuk kita meminta mohon pengampunan dari Allah. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan ada kata-kata yang menyindir atau ada yang merasa tersinggung, kami juga mohon dimaafkan karena ini tidak ada unsur kesengajaan. Dan juga kami mohon penonton yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk like, subscribe, ya, komen, dan share. Dan juga kami mengucap terima kasih untuk donasi yang sudah masuk, walaupun sedikit nilainya. Bagi kami yang dibutuhkan adalah keikhlasan, supaya acara ini tetap bisa berlangsung. Karena acara ini tentu juga membutuhkan biaya. Nah, kami harap seperti itu, semoga donasi, infak dan sedekah bisa disampaikan, dan kami sudah siapkan nomor rekeningnya. Semoga kita bisa terus istiqomah dan juga saling berbagi dalam segala hal. Yang juga bila mana ada yang ingin komen, silakan. Mau menyampaikan testimoni juga silakan. Kami sediakan ruangnya, yaitu dikirim by email ke santosohalim1963@gmail.com, ya. Atau bagi yang mau konseling by WA juga bisa. Kami siapkan nomornya untuk konseling by WA di 0812 2657 6363. Silakan dimanfaatkan baik-baik. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua, dan kita berbagi dalam segala hal, baik dalam pahala, juga kita berbagi dalam amal. Kita sama-sama menatap masa depan dengan ceria, dan kita maju bersama. Semoga hari Senin ini semua menunjukkan kinerja yang baik, sehingga mempunyai satu prestasi yang baik. Demikian, semoga apapun yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagi kami. Mari kita sama-sama belajar, termasuk kami di sini, kita saling mengisi hingga suatu hari kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon bagi penonton yang belum subscribe, bisa subscribe, like, comment, and share, supaya ini acara tetap berlangsung. Dan juga untuk para pemirsa, penonton, kaum muslimin, mualaf, yang saat ini acara kita sudah masuk ke Singapura dan Malaysia. Ada penonton juga di sana. Kami ucapkan juga terima kasih bahwa sudah berpartisipasi di acara ini, di channel Kohalim, di program acara Secangkir Kopi di Pagi Hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.